Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah pengganti kita malam ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini, setelah kemarin kita belajar tentang menemukan benang merah, saya akan fokus di malam ini nanti eh, tidak untuk memandu ataupun membimbing bagaimana menyusun laporan mini risetnya. Saya rasa itu hal-hal teknis sekali dan kita akan lebih fokus kepada eh, mulai berbicara tentang title ya, judul sebuah tesis. Nah, nanti kita justru belajar dengan strategi melakukan penelusuran. Nah, tentunya aspek-aspek apa yang semestinya harus ada di dalam sebuah judul penelitian agar nanti kita bisa menyusun ya memformulasikan judul tesis kita itu dengan tepat. Judul itu nanti akan menunjukkan ada bahwa di dalam riset yang akan saudara lakukan itu akan menunjukkan oh judul ada variabelnya. Entah itu jenis penelitiannya apa, apapun jenis penelitian. Misalkan jenis penelitiannya kuantitatif, mesti akan ketemu variabel apa di situ. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Bahkan mungkin juga ditemukan ada variabel ya ataupun variabel intervening yang menjadi penghubung. Termasuk juga ada tingkatan variabel. Tidak hanya tunggal variabelnya, tapi juga ganda variabelnya. Nah, ini tergantung pembobotan dari sebuah kasus ataupun persoalan dalam penelitian itu seperti apa. Nah, itu yang pertama, itu bisa menggambarkan bahwa di judul itu harus menggambarkan adanya variabel. Entah itu variabel tunggal ataupun ganda ataupun yang lebih tinggi daripada itu. Yang kedua, pada saat kita menuliskan nanti sebuah judul untuk penelitian tesis kita, itu sudah tergambar di dalam judul itu persoalannya. Problemanya itu sudah kelihatan. Nah, sehingga nanti ini bisa akan ditebak begitu persoalan itu kelihatan, maka muaranya ini, oh ini nanti akan larinya kemana ini jenis risetnya, itu sudah kelihatan. Nah, begitu. Jadi akan ketahuan, oh ternyata di sini sudah ada keywordnya, kata kunci yang masuk di dalam title itu masing-masing judul nanti punya keyword ya, masing-masing jenis penelitian punya keyword, kata-kata kunci yang apa itu yang bisa menjadi indikator utama. Misalkan, oh ini pengembangan, ada kata pengembangan, pengembangan model, pengembangan media, pengembangan strategi misalkan. Oh berarti ini mix jenisnya, kan begitu. Jadi ketangkap langsung. Maka kalau membaca sebuah judul, kalau kita terbiasa ada di dunia metodologi penelitian, biasanya tidak begitu sulit. Kalau kita mencari apa ya, judul ini, kemudian nanti ini metodologinya seperti apa. Nah, itu ya. Terus kemudian yang ketiga, ini judul itu juga harus nanti menggambarkan ini adanya solusi. Prediksi solusi apa yang akan diberikan oleh peneliti di dalam judul itu. Dalam jenis-jenis penelitian tertentu, ya, itu nanti malah justru dituntut secara eksplisit. Contoh, penelitian mix, campuran. Dan campuran yang dia jenisnya action research, tindakan kelas. Maka di sana obat apa ya itu ya. Jadi seolah-olah itu sudah dijabarkan di situ. Persoalannya apa, kemudian persoalannya akan diatasi dengan obat apa, dengan metodologi seperti apa, itu malah sudah tergambar di dalam judul penelitian. Itu eksplisit sekali kalau jenis penelitiannya yang action research. Ya, sementara nanti yang apa itu penelitian yang kuantitatif itu juga eksplisit karena treatmentnya sudah harus dimunculkan di situ. Ya, treatmentnya itu sudah harus dimunculkan di judulnya itu. Yang kualitatif ini yang agak sulit. Kenapa? Karena variabelnya tunggal. Ya, ini yang repot. Makanya kalau mazhabnya kuantitatif itu terkadang memandang teman-teman yang dia mengikuti aliran kualitatif itu apa itu penelitian kok tidak ada jeluntrungnya, istilahnya tidak ada ujung pangkalnya itu tidak jelas Nabi. Kadang ada saling ledek gitu ya. Tapi ya itu ya intermezzonya mereka saja saya rasa tidak menjadi masalah karena memang pakemnya masing-masing punya ini ya punya orientasi yang lain begitu.
Maka sekali lagi saya tandaskan kalau saya termasuk setuju yang penganut yang mix, ya gabungan. Kalau kita kuasai yang kuanti, kita juga harus ngerti yang kuali kan begitu. Sehingga pada saat ada orang yang minded, dia sangat fanatik terhadap kuanti, begitu dia menjelek-jelekan yang kuali, kita bisa menjelaskan. Nah, gitu. Sehingga yang penting itu riset itu orientasinya, gitu ya. Asal metodologinya bisa dipertanggungjawabkan, maka hasilnya itu insya Allah juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, di dalam title itu juga nanti mengandung adanya keterangan. Entah itu di sana menunjukkan keterangan waktu, keterangan tempat, ataupun keterangan subjek ataupun objek riset yang dalam bahasa kuantitatif nanti sering disebut dengan populasi dan sampel, gitu ya. Itu sudah jelas itu tempatnya ada di mana, terus kemudian ini kapan dilakukan, apalagi dalam dunia pendidikan, mesti ada batasan tahun ajaran, nah, misalnya gitu kan, tahun akademik. Nah, itu menunjukkan keterangan waktu bahwa itu terjadi pada waktu itu. Apalagi kalau nanti yang kualitatif misalkan, ini kajian risetnya masa apa? Oh, masa khusus, masa kasus COVID misalnya. Berarti ya masa kasus COVID hanya berdurasi pada tahun 19 akhir sampai dengan 2022 awal misalnya begitu. Ya, setelahnya kan sudah tidak disebut COVID lagi. Nah, artinya nanti kajian-kajian di luar itu sudah tidak lagi menjadi apa tren yang berhubungan dengan COVID. Nah, kecuali nanti ada kasus tertentu itu biasanya kalau nanti ke kualitatif. Kalau yang kuantitatif ya bisa juga. Misalkan dia akan dibatasi pada dimensi keterangan waktu yang sifatnya biasanya kalau ini masuk ke kelas nanti jatuhnya kepada kuasi eksperimen, maka akan dibatasi tahun ajaran. Ini ya tahun ajaran 2002 tahun ajaran 2022 2023. Begitu. Kemudian yang kelima, judul itu juga menggambarkan data apa yang nanti akan diperoleh. Jenis datanya. Apakah datanya numerik atau data ordinal gitu ya, atau datanya naratif. Jadi eh, kelihatan dan itu juga dimiliki oleh masing-masing jenis. Kalau naratif pasti ya bisa dipastikan mesti kualitatif kan begitu. Kalau nanti itu numerik pasti jatuhnya kuantitatif. Kalau ternyata antara kuali dan apa itu naratif dan numerik itu digabung dalam satu paket riset, berarti jatuhnya kemana? Mix kan gitu selesai. Itu memberi gambaran ya. Jadi sangat jelas sekali. Makanya disebut ilmiah, logik, dan bisa diterima oleh rasional. Nah, terus yang terakhir di sebuah judul penelitian itu juga akan menggambarkan yang namanya tadi sudah saya arahkan. Ini mau kemana jenis penelitian apa yang nanti akan dia pakai. Nah, mungkin aspek ini dulu yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Izin Pak, Ya, apa ini? Mas Fikri Pak. Fikri. Iya. Ya, baik, silakan. Nah, jadi kalau saya lihat dengan aspek-aspek dalam judul ini kan ini lebih adanya di kuantitatif semuanya ini pasti ada gitu Pak. Kalau di kualitatif itu kira-kira tentu ada yang kayak seperti tempat atau keterangan, kemudian problem atau fokus ini kadang-kadang kan nggak ditemukan di kualitatif itu bagaimana Pak? Ya, ya di kualitatif nanti ketemu juga. Cuman dia sifatnya implisit, tidak eksplisit. Ya, jadi harus kita kupas. Nanti ketemunya ada di daftar pertanyaan. Jatuhnya nanti ke sana. Tapi secara implisit itu nanti akan tergantung bagaimana si peneliti itu memasukkan, menuliskan itu di dalam redaksi judulnya. Ya, oke. Ada lagi? Mbak ini. Ya, sudah, silakan. Sebenarnya saya masih bingung gitu loh Pak, dalam menulis judul kan soalnya juga kan apa penelitiannya melakukan kualitatif gitu Pak. Terus tadi Bapak kan bilang bahwasanya kan kalau kualitatif itu variabelnya satu ya Pak, variabelnya satu. Nah terus kan emang dalam kualitatif itu kalau tesis itu variabelnya harus satu atau bagaimana? Terus hal yang membedakan antara judul Yang terakhir saya tangkap, penelitian kualitatif itu variabelnya satu.
kata Bapak tadi kan bilang kalau yang kualitatif itu kan variabelnya satu. Apakah variabel kualitatif itu harus satu gitu? Terus yang apa ya, hal yang menarik untuk bikin judul. Soalnya saya tuh masih kayak semerawut gitu loh Pak kalau dalam nyusun judul tuh. Nah, terus yang membedakan judul skripsi dengan tesis itu Yang kedua yang saya tangkap adalah yang membedakan antara judul riset di skripsi dengan tesis gitu ya. Di level S1 dengan di level S2. Itu apa kan begitu ya? Baik, sedikit flashback ke belakang dulu ya Mbak Eni ya. Apa sih yang membedakan antara riset di level S1 dengan di level S2? Ini sesuai dengan kaidah di Indonesia. Di Indonesia itu sekarang di perguruan tinggi kan menerapkan kurikulumnya kan KKNI ya. Sehingga di level 8 itu miliknya di jenjang S2. Maka sifat risetnya itu adalah innovation. Ya, sifat risetnya innovation. Sedangkan di tingkat S1 itu sifat risetnya adalah application. Ya, kalau mengacu kepada pelevelan taksonomi miliknya Bloom misalkan ya di sini hanya sampai kepada level C3 istilahnya begitu. Sedangkan yang innovation itu sudah sampai kepada level yang dia itu harus berkreasi miliknya di level C6. Ya, tapi kalau di tingkatan KKNI maka ini ada di level 8. Sehingga apa orientasinya? Orientasi kita di S2 itu ya mengembangkan iptek sehingga menghasilkan sebuah karya inovatif dan teruji. Maka saat Mbak Eni nanti menyusun tesis, begitu nanti diuji tesisnya dalam ujian tesis, maka akan ditanya oleh penguji itu atau apa itu promovendusnya itu akan ditanya apa karya inovasi dari penelitian ini ya. Biasanya begitu. Maka harus bisa menunjukkan inovatifnya di mana toh yang sudah dilakukan penelitian ini. Jangan sampai inovasinya justru menerapkan dari iptek. Paham ya? Hal yang sederhana misalkan menerapkan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Misalkan di level S1 Mbak Eni mengajar dengan menggunakan dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Maka kan sintak-sintak model pembelajaran jigsaw, Mbak ini kan mengikuti saja alurnya sintak-sintak model jigsaw untuk pembelajaran PAI di kelas kan begitu. Terus nanti baru dilihat hasilnya seperti apa. Lah itu S1. Nah, sedangkan yang di level S2, lah model jigsaw ini di apa itu dimodifikasi seperti apa supaya itu nanti menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya. Paham ya? Nah, nanti kalau sudah di level atasnya, tidak lagi memodifikasi, tetapi sudah betul-betul mencipta, menghasilkan sesuatu yang itu akan bermanfaat bagi khalayak, bagi umat. Nilai kontribusinya lebih besar, maka di sana ada invention sifatnya. Nah, maka untuk itu saya sarankan untuk Mbak Eni, tidak usah apa tadi bahasanya. Bahasa Mbak Eni tadi apa? Semerawut gitu ya. Ya, jangan begitu. Sehingga kita memang harus fokus. Ya, kuncinya adalah menemukan persoalan tadi yang akan kita angkat itu apa kan begitu ya. Itu yang jawaban kedua tadi ya. Terus yang pertama tadi terkait dengan apa tadi? Agak variabelnya itu harus satu yang Bapak bilang. variabel. Oke. Apakah di kualitatif itu variabelnya harus satu? Malah nggak ada variabel terkadang. Ya. Di kualitatif malah terkadang nggak ada variabel. Kenapa? Karena riset kualitatif itu berangkat tidak dari sebuah persoalan. Tapi riset kualitatif itu berangkat dari sebuah penasaran. Ya, jadi penasaran siapa? Penasaran dari instrumen kualitatif. Siapa yang menjadi instrumen kualitatif? Ya si peneliti itu sendiri. Jadi ada daya tariknya adalah penasaran. Misalkan ada satu kasus fenomenologi yang terjadi di daerah Purworejo itu di desa Tegalsari, di Purworejo, ya Kabupaten Purworejo di desa Tegalsari itu ada satu kampung yang masyarakatnya di situ kebanyakannya pelaku poligami.
Masyarakatnya kebanyakan pelaku poligami. Apa itu ada kakak tingkat saudara yang meneliti tentang bagaimana proses atau pelaksanaan tarbiyatun aulad terhadap anaknya di antara ibu A dengan ibu B dengan ibu C gitu ya dalam satu satu AB satu ayah kan gitu. Ini menarik tadi sudah dia telusuri ya. Cuman sayang sekali penelusurannya kok pakainya memang dia pakainya kualitatif ya. Dia penasaran saja itu loh. Nah, yang saya sayangkan adalah hasil temuannya baru bisa mendeskripsikan bahwa ternyata ada semacam pembagian penugasan. Nah, ini berarti kan mereka sudah saling memahami tentang konsep poligami dan itu dilakukan di dalam masyarakat yang dalam tanda petik sebenarnya awam terhadap syariat. Ya, biasanya kan para pelaku itu kan yang ngerti tentang hukum gitu kan. Tapi ternyata ini awam rata-rata petani mereka. Tapi ternyata dalam konteks pelaksanaan pendidikan anak itu ada temuan apa itu ada semacam pola yang dibangun di culture masyarakat di situ. Nah, ini luar biasa. Ini berarti peran pondok pesantren yang ada di situ berhasil dalam memberikan pemahaman bahwa ternyata nggak apa-apa. Secara logika mungkin laki dan perempuan ini jumlahnya akeh perempuan. Ya, mungkin begitu ya. Maka tadi saya guyon nih yang apa itu mahasiswa tadi mau hijrah ke sana silakan besok daftar jadi warga di sana. Iya. Mas Fikri juga boleh kalau mau daftar ke sana, pindah ke. Nah, ini kualitatif. Nah, tadi kalau misalkan dia kurang deep menurut saya, kalau dia deepkan lagi, lebih dalam lagi, digali lagi, kemudian dibuat komparasi, dibuat pembanding. Bagaimana dengan keluarga, proses tarbiyah, tarbiyatun aulad itu dengan keluarga yang menerapkan yang monogami. Ternyata secara konsep teori kan masih sama tadi. Nah, mestinya ada hal yang unik yang perlu ditonjolkan. Nah, kayak gitu, Mbak. Jadi ini nggak ada variabelnya karena hanya berangkat dari sebuah penasaran tadi. Makanya harus dilihat fenomena-fenomenanya apa yang nanti akan dia sajikan di dalam temuan-temuan data kualitatifnya itu. Ya, itu karena nanti dengan sebenarnya kalau kita menjalankan riset kualitatif, nanti kita bisa membuat semacam grounded teori. Kita bisa menemukan sebuah grand teori di situ. Maka Mbak Eni, saya sarankan ya jangan terfokus harus satu variabel, enggak. Yang penting kalau memang tertarik ke kuantitatif, bangun rasa penasaran dulu. Tapi penasaran yang seperti apa itu nanti yang kemudian diikuti dengan proses berpikir yang ilmiah. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Biar tidak Maaf, bingung. maaf, mungkin Oh ya, gimana saya, Mas Muhammad? alhamdulillah. Boleh saya tanya, izin. Ya, boleh, boleh, boleh. Nah, uh, mau tanya pencarian atau apa namanya? Mungkin di setiap atau artikel ya, pencarian atau artikel di setiap universitas sama atau beda tertib itu? Ya, apakah di setiap perguruan tinggi di dalam proses browsing mencari artikel itu memiliki kesamaan? Kalau di Indonesia relatif sama, gitu Makasih, ya. Pak. Baik. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk tengok beberapa judul penelitian. Nah, sambil tadi kembali ke pertanyaannya Mas Muhammad tadi biar tidak penasaran. Kita langsung praktek saja melihat apakah title sebuah tesis itu memiliki aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Baik, sekarang kita coba dari awal untuk berselancar ke judul dan coba untuk kita menelaah bersama-sama. Ini miliknya Win. Nah, misalkan ini sudah ada kelihatan. Pengaruh intensitas pendampingan guru dan perhatian orang tua terhadap pemahaman materi siswa. Studi pembelajaran akidah akhlak secara daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Ngerobokan. Nah, coba kalau dari judul miliknya Mas Fuad Ansori yang ada di UIN, kira-kira antum
menemukan aspek-aspek apa saja dari judul ini? Ada yang berani mencoba? Ini ada kata kuncinya, ada keywordnya yang menjadi kata kunci bahwa jenis penelitian ini milik penelitian apa, begitu. Ada yang mau mencoba? Atau saya kasih contoh dulu ya, biar nanti yang lain bisa mencoba. Kualitatif, Kalau Pak. masih ragu-ragu, ya. Kualitatif. Kuantitatif. Kuanti. Iya. Kuanti, Pak. Kuantitatif. Baik. Begini, biar tidak berebut, sekarang saya kasih contoh dulu ya. Pengaruh intensitas pendampingan guru dan perhatian orang tua terhadap pemahaman materi siswa. Kita dua kan ini, tadi pembelajaran, ini salah tulis tipe ini akidah akhlak secara daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Grobogan. Nah, sekarang kita mau kupas ini, judul ini. Dari judul tadi kan melihat ada 6 aspek yang bisa terbaca dari judul. Kalau melihat judul seperti ini, maka kita bisa baca bahwa jenis risetnya, jenis penelitian ini tadi sudah disebutkan, kuantitatif. Betul ya? Betul. Kuantitatif. Nah, sekarang kuantitatif itu kan banyak. Ya, subnya kan banyak sekali. Kuantitatif yang seperti apa? Apakah kuantitatif yang ex post facto ataukah yang positivistik, kan begitu kan? Ataukah kuantitatif yang itu regresi atau korelasi atau komparasi atau yang lain? Ya, korelasi, Pak. Iya, betul, Pak. Korelasi ya. Korelasi atau regresi? Baik, kita cek dulu bahwa ini kuantitatif, sepakat. Terus kemudian kita tulis ini korelasi. Oke. Korelasi itu apa sih kata lainnya? Hubungan. Hubungan. Berarti ini hubungan bukan? Kalau korelasi itu hubungan, ini hubungan bukan? Hubungan, Pak. Bukan. Berarti kalau misalkan ini adalah kuantitatif yang regresi, regresi itu kata lainnya apa? Kadang simpang siur kan ini antara regresi dengan korelasi. Regresi itu apa kata lainnya? Apa Mas Mukramin? Berbalik ke belakang, Pak. Hah? Berbalik ke belakang. Mundur. Mundur. Regresi mundur. Kata Mas Mukramin mundur gitu ya. Dalam bahasa statistik apa Mas? Statistiknya penurunan. Penurunan. Hubungan sebab Oke. akibat. Apa? Iya, Pak. Hubungan sebab akibat. Pengaruh. Oke, berarti kan ini impact gitu kan. Gitu kan. Ya kata lainnya kan itu kan. Iya. Nah, artinya berarti ini atau kausalitas. Berarti kembalinya ke sini. Maka bisa kita maknai bahwa judul ini jenisnya adalah kuantitatif yang nanti akan didekati dengan statistiknya regresi. Gitu kan? Regresi tunggal atau ganda. Kan begitu pertanyaannya. Kalau ini nanti selalu ada kaitannya dengan ilmu statistik. Karena ini kuantitatif ya. Tapi kita nggak usah bahas yang ke sini. Nggak usah bahas ke sini. Oke, ini saya beri kode ini aja. Nah, terus kemudian setelah tahu jenis risetnya, kita tahu bahwa di situ mencerminkan variabel. Ada variabel nggak? Ada, Pak. Ada Ada. Oke, ada variabel. tiga. Oke, punya variabel. Ada berapa variabel? Ada variabel. Dua, Ada Pak. dua. Apa saja? Pengaruh, intensitas, Melalui guru. Oke, setuju. Ada dua variabelnya. Variabel apa namanya? Oke, baik. Saya jelaskan. Ada dua variabel. Ya, ini variabel independen, variabel bebas, dan variabel dependen, variabel terikat. Apa itu yang masuk dalam variabel independen? Ini yang disebut variabel independen. Intensitas bebas. guru. Intensitas guru, kemudian perhatian orang tua. Berarti variabel independennya ada berapa? Ada bertingkat. Ada disimbolkan dengan X1, kemudian disimbolkan dengan X2. Ada dua kan ini? Terus ada variabel yang terikat. Variabel yang tidak melukai atau variabel yang tidak bebas apa? Pemahaman siswa, pemahaman materi siswa.
Ini disebut sebagai variabel dependent atau sering disimbolkan dengan Y dalam bahasa statistik. Sehingga nanti jelas karena sudah terbaca variabelnya, maka di judul itu sudah bisa menggambarkan paradigma berpikir penelitiannya. Saya langsung gambarkan di sini. Ini adalah X1, ada X2, kemudian ada Y. Nah, paradigma berpikir kuantitatifnya ketemu. Sehingga nanti dia bisa merumuskan permasalahan apakah variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Apakah variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Terus ada satu lagi. Apakah variabel X1 dan X2 secara simultan, secara bersama-sama, ini memberi pengaruh langsung kepada Y. Paradigmanya begini. Kalau ini kuantitatif. Terus apa yang di belakang ini ada tadi pembelajaran akidah akhlak secara daring. Ini hanya komplement. Ini hanya menerangkan sebagai bentuk keterangan. Keterangannya apa? Dimen 2 gerobokan. Terkait dengan apa? Keterangan apa itu proses. Berarti pembelajaran akidah akhlak. Begitu ya. Persoalannya apa? Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y? Nah, ini persoalannya sudah ketangkep. Solusi dari masalah ini sudah ketahuan, independen ini, intensitas pendampingan guru, kemudian perhatian orang tua. Karena akar masalahnya adalah problemanya, rumusannya ini persoalannya apa? Pemahaman siswa itu rendah. Apakah sampai di sini bisa dipahami bahwa ternyata sebuah judul tesis itu memiliki kompleksitas aspek di dalamnya. Insya Nah, Allah. sekarang kalau sudah bisa, barangkali ada pertanyaan dulu sebelum saya minta antum untuk latihan mengidentifikasi seperti ini, biar nanti saat merumuskan judulnya sendiri itu sudah mantap. Ini baru yang kuantitatif. Nanti kita cari contoh yang lain, yang kualitatif. Sekarang yang kedua, milik Arifin Ahmad. Pembelajaran Islam toleran di SMP Islam Terpadu Insan Mulia Wonosobo. Penelitian ini jelas penelitian kualitatif. Nah, tolong dikupas. Kualitatif. Oke, Mbak Aprilia Seli, tolong dikupas. Aspeknya dari pembelajaran Islam ini Pak, pembelajaran Islam tolerannya. Gimana Mbak Seli, bisa ditayangkan? Kalau menurut saya itu analisisnya yang menjadi topik utama untuk bahan utama yang akan diteliti itu pembelajaran Islam tolerannya itu Pak. Ini kurang pembelajaran Islam tolerannya. Kemudian subjeknya pembelajaran Islam toleran juga itu yang fokus penelitiannya. Kemudian objeknya untuk lokasi penelitiannya di SMP Islam Terpadu. Kan kalau kualitatif itu hanya menjabarkan, menganalisis, tapi dengan data yang harus yang didapatkan itu dengan deskriptif. Begitu, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Seli. Tidak harus dengan deskriptif. Ya, kalau diperhatikan ini. Iya. Coba diperhatikan di apa itu judul ini. Aspek-aspeknya jelas. Kalau dari judul ya, pembelajaran Islam toleran di SMP Islam Terpadu. Sekarang saya coba ini ya, ambil alih PPT-nya. Jadi, monggo Pak. Oke, baik. Sekarang kan berbeda dengan yang ini kan? Berbeda dengan yang tadi, yang judul yang pertama. Nah, perhatikan ini. Ada kata penghubung, kata sambung, ciri utama kan ini. Ini yang disebut keyword. Terhadap. Ini yang disebut kata sambung. Maka ini kuantitatif pasti memiliki kata kunci dari kuantitatif itu biasanya begini. Pengaruh, titik-titik, sambungannya adalah terhadap, titik-titik. Hubungan, titik-titik, dengan. Nah, kata sambungnya itu, titik-titik. Gitu ya.
Kalau nanti perbandingan ya tinggal ditulis perbandingan titik-titik dengan titik-titik ditinjau titik-titik. Nah, ini keyword-keyword dalam sebuah judul kuantitatif yang biasanya muncul. Nah, sedangkan di kualitatif, jenis kualitatif, yang ini pembelajaran Islam toleransi di SMP Insan Mulia Wonosobo tidak kita jumpai adanya keyword yang spesifik dari kata sambung, nggak ada. Tetapi di situ langsung menunjukkan adanya fokus, ya fokus risetnya, fokus penelitian. Seperti yang Mbak Sally tadi katakan, fokus risetnya apa ini? Pembelajaran Islam toleran. Ya, fokus risetnya saya singkat menjadi PIT, pembelajaran Islam toleran. Tapi sebenarnya dari pembelajaran Islam toleran, fokus yang mau dia ungkap di dalam penelitian ini apa? Apakah tentang pembelajaran, apakah tentang Islam, ataukah tentang toleran? Ini kan harus kita cari akar fokusnya. Tentang ini Pak, tolerannya. Tentang Karena tolerannya. pembelajaran, iya, karena pembelajaran Islam itu kan sudah umum. Jadi Ya, artinya betul. pembelajaran Islam, tapi bagaimana topik tolerannya, begitu Pak? Betul. Sebenarnya yang akan diteliti ini adalah toleransinya. Toleran ya. Betul. Jadi yang akan diteliti ini. Nah, ini dalam konteks fenomena apa yang dia akan teliti kalau ini kualitatif. Maka akan digambarkan fokus risetnya sebenarnya ada di toleransi. Dalam proses yang seperti apa? Dalam keterangan waktu yang seperti apa? Ini kan menunjukkan keterangan tadi kan? Ya, dalam keterangan waktu ini ada keterangan waktunya itu yang seperti apa? Yang terjadi pada proses Pembelajaran Islam. Nah, begitu. Itu terjadi di sini. Apakah ada fenomena toleransi ini di dalam proses pembelajaran? Kemudian ada keterangan tempat. Nah, place-nya itu adalah apa ini? Apa itu SMP SMPIT. Insan Mulia Wonosobo. Kalau begitu, bisa nggak dikatakan judul ini punya variabel. Namanya adalah variabel tunggal. Variabelnya tunggal. Apakah independen atau dependen? Tidak. Tidak ada nama. Variabelnya tunggal. Ya, punya dia variabel tunggal yang dia langsung sebut variabelnya itu adalah toleransi. Maka ini nanti yang akan kemudian dibuat oleh si peneliti, dibangun yang namanya konstruksi teorinya untuk disiapkan instrumen riset. Nah, ini kalau kualitatif. Terus apakah mencerminkan solusinya? Secara eksplisit solusinya ini tidak, secara eksplisit ya, solusinya tidak nampak. Tetapi secara implisit solusinya kelihatan. Proses pembelajaran di SMPIT Insan Mulia Wonosobo sudah menerapkan toleransi. Jadi toleran ini sebenarnya fokus sekaligus juga gambaran solusi. Dia pengen mengungkapkan. Maka nanti risetnya adalah instrumen ini, konstruksi teorinya mesti bicara tentang apa sih indikator, apa sih ciri-ciri toleransi itu. Kan begitu. Nah, maka dia akan amati nanti. Siapa sih peneliti akan mengamati, akan melihat langsung di SMPIT Insan Mulia Wonosobo. Karena dia mendengar ada fenomena katanya di sana siswanya itu sudah saling toleransi satu dengan yang lain misalkan. Maka perlu ada pembuktian secara real yang ada di sana. Ini bedanya antara kual dengan kuanti. Mbak Lulu, raise hand mau tanya? Iya Pak,
mau tanya mengenai Silakan. perbedaan penelitian kualitatif yang studi kasus, kemudian fenomena sama yang deskriptif, Pak. Perbedaannya Ya, seperti apa? Tadi saya sekilas di bagian studi kasus itu ada implementasi. Kalau implementasi dengan studi kasus bedanya seperti apa? jadi nanti di penelitian kualitatif itu macamnya banyak ya. Nah, itu nanti sebenarnya ada juga di beberapa teori itu yang mengatakan itu pendekatannya. Jadi misalnya gini, kalau itu case study atau studi kasus, fenomenanya itu sudah terjadi secara general, secara umum. Kalau itu nanti pendekatannya terapan, implementasi, berarti itu baru trial and error. Baru ada pada satu wilayah tertentu, tidak kompleks. Biasanya gini, studi kasus itu akan lebih banyak digunakan dalam penelitian yang basisnya survei, ya. Terus kemudian kalau terapan itu biasanya nanti akan banyak digunakan dalam satu penelitian yang dia basisnya itu ke arah fenomenologi ataupun etnografi yang akan melihat pada culture ataupun budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Sedangkan nanti studi tokoh atau historis ya lebih cenderung kepada menggali biasanya nih ya nilai-nilai yang terkandung ya, ataupun gagasan-gagasan yang dimunculkan dari tokoh-tokoh tertentu itu dikupas. Nah, itu semuanya kualitatif. Nah, nanti mesti analisis datanya pasti larinya jatuhnya ke mana? Ke tunggal, larinya ke Miles and Huberman nanti. Ada tabulating data gitu ya. Dan seterusnya sampai membuat conclusion. Nanti kita belum sampai ke sana. Baik, kalau masih ada silakan, kalau tidak Izin, ada Pak. kita coba. Ya, siapa ini Mbak Seli? Oke, silakan Mbak Seli. Izin apa? Terkait teori dalam penelitian kualitatif tadi itu kalau kita banyak kemarin itu terutama saya dan teman-teman saya itu misalnya saya sudah menganalisis kesulitan belajar, kemudian apa teori yang diterapkan begitu Pak, itu pasti ditanya sama teman-teman juga itu kesulitan karena teori kualitatif ini kan mengolah datanya kan hanya dengan berlandaskan teori yang sudah diterapkan, sehingga kalau tidak tahu teori apa yang diterapkan dan teori siapa yang diterapkan itu kami tidak bisa mengolah datanya Pak. Jadi kemarin itu anak-anak itu hanya mengolah data itu data hasil lapangan dengan analisisnya sendiri Pak, dengan ulasannya sendiri tanpa menerapkan teori yang harus diterapkan dalam penelitian kualitatif ini. Kesulitan menentukan teorinya Pak, bagaimana itu Pak? Apakah Ya, terlihat dari sebenarnya judulnya itu mereka kesusahan? enggak, sebenarnya tidak kesusahan, cuman belum tahu saja. Itu Mbak Seli. Contoh misalkan dari sini ya, saya ulang. Dari ini, pembelajaran Islam toleran di SMP IT Insan Mulia Wonosobo. Dari judul ini kan sudah terbaca. Butuh teori apa kira-kira menurut Mbak Seli? Teori pendukung utama, teori utamanya apa? Teori pokoknya. Tentang toleransi Pak. Teori pokoknya dari judulnya ada dua yang nanti akan dijadikan pegangan oleh si peneliti. Yang dia harus mulai browsing, mulai mencari, mengumpulkan literasi terkait dengan teori satu, teori tentang toleran, yang kedua teori tentang pembelajaran. Pembelajaran Islam. Teori pembelajaran Islam itu sebenarnya menempel nanti, karena konsep payungnya ada di teori pembelajaran. Kalau dalam dunia pendidikan nanti masuknya di instructional learning. Terus nanti di sana ada dua teori pokoknya. Yang kedua, nanti di dalam teori instructional learning itu ada sub-subnya di bawahnya. Makanya begitu nanti Mbak Seli misalnya ditanya, ini nanti setelah menemukan data kan dianalisis dengan teori apa. Nah, ini sebenarnya dia bukan dianalisis dengan teori apa, tapi ini didukung oleh teori apa temuannya itu. Karena analisisnya itu sudah jelas. Kalau mau menganalisis, dianalisis dengan metodologi yang pas. Analisis data namanya. Biasanya kalau itu datanya naratif, kualitatif, maka nanti akan kiblatnya kepada konsepnya teorinya Miles and Huberman. Yang ada 4 tahapan itu. Ya, nanti tinggal diikuti saja.
Terus setelah nanti dapat data, maka ini akan didukung oleh konsep teori yang mana. Maka jatuhnya kepada kajian teorinya. Maka yang disebut data yang kita peroleh di lapangan, kalau kita mau membahas, tidak menginterpretasikan ya, maka harus mendapat dukungan dari teori di kajian pustaka. Kalau itu data yang diperoleh di lapangan, kemudian Mbak Seli bahasakan sendiri dengan bahasa sendiri sebagai peneliti, itu namanya interpretasi. Nah, kalau kita mau menginterpretasikan, belum boleh di level S2. Apalagi S1. Di S3 saja harus dapat supporting dari kajian pustaka atau dari landasan teori. Kan begitu ya? Nah, ini perlu supaya kita memahami mindsetnya dulu. Nah, artinya apa? Sesungguhnya di dalam judul, dari judul penelitian itu juga sudah bisa mampu menggambarkan teori apa yang akan dia rujuk nanti. Kebutuhan teorinya itu sudah bisa diketahui dari sebuah judul. Oke, terus nanti kadang gini, di dalam bab 4, misalnya penelitian dengan judul ini, pembelajaran Islam toleran di SMP Islam Terpadu, Insan Mulia Wonosobo. Nanti kita jumpai di bab 4 itu ada ini loh, menceritakan tentang SMP Islam Terpadu, Insan Mulia Wonosobo. Ya enggak? Mulai dari sejarah berdirinya, sampai dengan kurikulumnya macam-macam. Itu sebenarnya enggak berfungsi, itu gurgo kebak-kebak laporan saja. Hanya untuk penuh-penuh laporan. Karena apa? Karena pasti di dalam fokus pertanyaan, dalam fokus permasalahan ataupun di rumusan di pertanyaan-pertanyaan penelitian itu enggak ditanyakan terkait dengan historis itu. Karena itu data dokumen. Maka harusnya data dokumen itu tidak masuk di dalam bab 4. Harusnya masuknya di mana? Lampiran. Tapi seringkali kita jumpai salah kaprah. Dimasukkan di dalam bab 4, ditunjukkan sebagai apa? Bab 4 itu isinya apa? Hasil dan pembahasan. Dan itu ditaruh di poin pertama sebagai hasil penelitian. Padahal itu bukan hasil penelitian. Wong risetnya tidak riset itu. Risetnya kan mesti bertanyanya tentang toleran. Bukan bertanyanya tentang sejarah SMP Islam Terpadu Insan Mulia. Paham ya? Ini yang sering kita jumpai terjadi salah kaprah. Ada ketidaktepatan di dalam menyusun sebuah tugas akhir gitu ya. Nah, kalau ditanya di ujian, memang ini ditanyakan di butir-butir pertanyaan penelitian. Ditanyakan enggak, Mbak? Tidak, Pak. Kalau tidak ditanyakan berarti kan tidak sebagai hasil penelitian, tapi itu sebagai supporting data yang bisa ditaruh di dalam lampiran. Oke. Jadi insya Allah tidak ada yang sulit. Mudah. Kuanti juga mudah, kuali juga mudah. Yang penting ilmunya tahu dulu kan gitu. Baik, masih ada enggak yang kira-kira ragu? Baru 2 loh ini. Kalau tidak ada kita turun yuk di bawah. Coba ini yang ke bawah ini. Miliknya Fahmi, Muhammad Ulum Fahmi. Muhammad Ulul Fahmi tahun 2021. Pendidikan multikultural untuk membangun jiwa damai. Perspektif Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jenisnya apa ini? Jenisnya apa? Ya, betul. Kualitatif. Kualitatif yang bagaimana? Studi tokoh. Ya, betul. Kualitatif yang studi tokoh atau riset historis. Ya, penelitian historis. Nah, terus kemudian ya dia fokusnya apa? Membangun jiwa damai. Ya, menurut saya begitu, Pak. Bukan. Fokusnya pada pendidikan multikultural. Oh iya, Pak. Kan membangun jiwa fokusnya itu. Tunggal. Oh, iya, fokusnya di situ. Pendidikan multikultural. Jadi bagaimana Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu punya pemikiran tentang multicultural education. Ini yang harus dibongkar. Maka si peneliti ini mencari perkataan-perkataan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, entah itu perkataannya secara langsung ataupun melalui data-data primer yang lain, atau dari data-data sekunder, dikumpulkan semua. So, ini saya hanya mengumpulkan gagasan tentang pendidikan multikultural Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian dia nanti akan menggambarkan. Nah, di dalam studi tokoh ini lebih tepatnya dia akan memaparkan pendapat dari Abdurrahman Wahid yang kemudian dia olah secara ilmiah. Sehingga nanti pendapatnya tidak hanya tapi dia akan menemukan grounded teori tentang pendidikan multikultural ala Kiai Haji Abdurrahman
wahid. Ya, sehingga akhirnya kenapa riset kualitatif itu butuh waktu lama? Ya karena dia harus mengumpulkan serpian-serpian itu tadi dikumpulkan menjadi satu. Setelah kita collecting data, baru dilakukan sebuah analisis. Yang lama itu adalah dia harus berburu serpian-serpian tadi. Mas Fikri tadi present, silahkan. Ini Pak, ini kan studi tokoh. Apakah seperti biodata tokoh tersebut diletakkan pada hasil penelitian atau pada lampiran juga seperti pada sekolah tadi, Pak? Ya, makanya nanti kalau kita posisikan, misalkan apakah biodata tentang tokoh ini bisa masuk ke dalam daftar pertanyaan setelah fokus penelitian, kalau ini kualitatif. Kalau memang itu dimasukkan, maka itu menjadi bagian dari hasil penelitian. Tapi kalau ternyata kita tidak mempertanyakan itu di dalam apa itu daftar pertanyaan kita yang ada setelah fokus itu, maka cukup nanti ditempatkan di lampiran. Tapi kalau sifatnya seperti ini, kalau judulnya seperti ini, maka Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu menjadi sentral. Ya kan? Dia menjadi sumber data utama tentang apa? Tentang apa itu perspektif dia mengenai pendidikan multikultural. Itu pasti sebelum kita bicara tentang pandangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang pendidikan multikultural, kita akan memperkenalkan dulu siapa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, pada saat kita memperkenalkan itu karena ada tuntutan di bab 1 di beberapa pertanyaan penelitian mesti ada pertanyaan yang kita menghantarkan tentang ini pertanyaannya. Apa itu tentang sepak terjang tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, itu kan jawabannya nanti ada di CV-nya beliau. Nah, ada di biografinya beliau. Terus kemudian nanti baru mengerucut kepada pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan multikultural. Begitu Mas Fikri? Baik. Ada lagi? Nah, saya carikan lagi contoh judul yang lain. Tidak Ada mixed kualitatif. method, Pak. Ya? Yang mix Mixed ya. method, Pak. Baik, kita Iya, cari Pak. dulu yang mix. Ada nggak di sini? Mbak Lulu itu mix-nya apa ya? Action atau action research atau evaluasi atau pengembangan? Pengembangan, Pak. Ya, misalkan ini ya. Misalkan ini, contoh ini ya. Ini yang mix. Jelas sekali bahwa bisa diidentifikasi aspek-aspeknya. Campuran. Betul ya? Ini dengan pendekatannya adalah pengembangan. Ada apa lagi Mbak Lulu? Mungkin fokusnya pada pemikiran Islam kontemporer. Baik, kalau di pengembangan ataupun di mix, bahasanya mungkin gini ya, fokus atau apa itu orientasi ya. Tujuan, ini menghasilkan produk ya Mbak ya? Ya kan? Produknya berupa apa Mbak Lulu? Modul. Ya, produknya berupa modul. Modul. Oke, berarti dia akan membuat modul. Modulnya tentang apa? Fokusnya? Fokus modul? Pemikiran Islam masa kontemporer. PPI MK. Gitu ya. Pemikiran Islam masa kontemporer di Indonesia. Oke. Jadi modulnya tentang itu, tema modulnya seputar tentang itu. Terus kemudian ada variabel enggak? Tidak ada sepertinya, Pak. Tidak ada. Baik. Variabel di dalam penelitian pengembangan tidak ditemukan. Ada. Bukan variabel tunggal, kan enggak ada memang. Terus kemudian keterangannya apa? Keterangan tempat mungkin enggak? Di Indonesia. Tempat? Di mana? Di Indonesia. Ya. Terus keterangan apa lagi? Waktu? Kapan? Pasca? K13. Pasca K13. Pasca K13 kan? Kurikulum 2013. Nah, artinya pasca K13 berarti ada sekarang sedang ada di dimensi atau sedang berlangsung kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Ya kan?
Iya, Pak. Nah, sedang berlangsung ini kurikulum merdeka. Terangannya itu sudah ya. Nah, kalau sudah berarti kita fokus ke sini. Karena ini adalah riset pengembangan, kemudian peneliti itu boleh memilih. Dia mau menggunakan model pengembangan siapa. Nah, ini yang harus dirujuk, Mbak. Karena ini harus terstandar. Misalkan ada model pengembangan R&D, Research and Development. Ini yang dikeluarkan oleh Brock and Gold. Ada berapa langkah, Mbak Lulu? Kebetulan 10 langkah. Ya toh? Mbak Lulu pakai apa, Mbak Lulu? belum menemukan Pak, masih. Belum menemukan. Nanti Ada Mbak di- Lulu, gini, teman-teman yang mau ke risetnya apa itu mix, dia ngambil pendekatannya dengan pengembangan, dia harus cari. Ini mau miliknya Brock and Gold dengan 10 tahapan, ya nanti bisa disederhanakan menjadi boleh 5 tahapan, 8 tahapan atau berapa. Atau miliknya DDR, ya. Atau nanti miliknya Sugiono, atau milik Adi. Nah, ini berarti berapa ini? Adi itu 5 langkah. 5 langkah. Nah, maksudnya langkah-langkah ini 10 langkah, 5 langkah, 3 langkah, DDR itu 3 langkah. Nanti Sugiono itu hampir sama dengan Brock and Gold karena dia mengutip Brock and Gold. Nah, ini intinya nanti kita segera memilih. Enaknya kalau yang mix itu biasanya sudah disediakan. Polanya itu sudah disiapkan. Karena nanti yang mix ada juga yang versi evaluation riset, maka ini evaluasi riset untuk apa? Misalkan program. Kalau begitu mau dievaluasi dengan teorinya siapa? Nah, begitu. Oh, teorinya tentang Sapol Bin, berarti pakai CIPP. Berarti nanti ada konteks, ada input, ada proses, ada produk. Nah, tinggal nanti diikuti alurnya. Sama seperti ini. Begitu kita mau buat produk berupa modul, kita ikuti langkahnya siapa? Mbak Lulu akan ikut langkah siapa? Langkah Brock and Gold. Ya ikuti 10 langkah di sana. Mulai dari penelitian pendahuluan. Kemudian mulai dari perancangan desain dan seterusnya. Jangan berbelok-belok karena pakemnya sudah ada. Tahu ya? Jadi ibaratnya itu sudah riset pengembangan itu atau riset yang sifatnya mix dengan pendekatan pengembangannya ini itu tidak boleh keluar dari apa itu aturan dalam pengembangan sesuatu supaya nanti sesuatu yang akan dikembangkan itu bisa berhasil menjadi sebuah produk. Begitu. Ini contoh ya, contoh yang apa itu pengembangan. Nah, kalau seperti ini teorinya pakai apa coba? Kalau judul ini teorinya pakai apa? Mbak Lulu bisa nggak? Dasar teori selain teori pengembangan, teori konten isinya yang dikembangkan. Pakai teori apa Mbak Lulu? Pemikiran Islam. Oke, isinya tentang Ghusul Fikr, pemikiran Islam. Tapi ada satu teori yang esensi yang nanti akan menyertai sebuah produk. Namanya teorinya apa? Landasan teori apa? Modul. Modul pembelajaran. Padahal modul itu, teori modul itu ditemukan ada di dalam bahan ajar. Berarti payungnya teori modul adalah teori bahan ajar. Payungnya teori bahan ajar ada di teori sumber belajar. Berarti nanti ada teori umum sumber belajar, kemudian ada ketemu bahan ajar, baru ketemu modul. Nanti di bab 2-nya mesti ada memuat itu. Baru ada muncul teori tentang pemikiran, perkembangan pemikiran Islam. Begitu. Jadi judul bisa menggambarkan teorinya. Jelas? Nah, sekarang kalau mumpung masih ada waktu, kalau masih kira-kira apa yang belum kita contohkan yang sekiranya nanti bisa memberi gambaran terhadap antum semua, khususnya pada peminatan rencana tesisnya. Teori dan landasan teori itu berbeda ya, Pak? Atau sama menurut Bapak? Sama dalam satu kamar di bab 2. Tetapi kalau landasan teori itu adalah basic teori yang kita pakai untuk nanti mensupport pada saat kita akan melakukan pembahasan. Terus kemudian pertanyaannya mestinya bukan teori dengan landasan teori, tapi kajian pustaka dengan landasan teori. Mestinya begitu. Ya.
Kalau yang kajian pustaka, itu biasanya kita akan melakukan browsing penelusuran dari kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga biasanya dan kajian pustaka itu dibingkai di dalam sebuah frame di satu sub di bab 2 itu yang letaknya adalah penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Nah, itu nanti hanya untuk melihat supaya riset kita itu memiliki aspek kesamaan dan aspek perbedaannya itu di mana dengan para peneliti-peneliti yang sudah lebih mengawali dari apa yang kita teliti. Begitu. Terus kemudian juga nanti ada keberfungsiannya. Keberfungsian di landasan teori selain sebagai basic untuk menjawab rumusan masalah dalam bentuk hipotesis, kalau itu di jenis kuantitatif, itu juga nanti ada kepentingannya pada saat kita akan memberikan support dukungan pada saat kita interpretasi dari data temuan yang kita peroleh. Itu di bab 4. Makanya semua yang sifatnya landasan teori jangan dihabiskan di bab 2. Harus kita simpan dan nanti kita akan tempatkan di dalam bab 4. Di bab 2 itu adalah yang mensupport cara berpikirnya di dalam penelitian ini, semuanya kebutuhan teori pokoknya sudah kita taruh di dalam bab 2. Begitu ya, Mbak Sally. Mas Iya, Pak. Fikri silahkan. Begini Pak, kalau mau tanya Pak, kalau di UI itu penelitian relevan itu apakah wajib jurnal atau diperbolehkan tesis Pak? Soalnya kalau di UIN kami kemarin itu jurnal itu malah nggak disarankan, lebih baik skripsi dulu Pak waktu S1 begitu Pak. Terima kasih. Ya, kalau penelitian yang relevan di tempat kita selalu menganjurkan ambilnya minimal dari tesis. Minimal. Kemudian yang kedua, diprioritaskan dari jurnal. Jadi lebih banyak jurnal. Kemudian jumlahnya berapa? 30 artikel. Ya, terus kemudian dicari persamaan dan perbedaannya. Itu yang terkait, yang relevan itu berarti yang terkait dengan rencana penelitian. Saya kira demikian ya untuk kuliah malam ini. Boleh kita tutup? Bisa ya. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Dan Bisa. mari kita akhiri majelis kita malam ini sama-sama dengan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat dan nanti selamat mencoba untuk merenung-renung supaya bisa menghasilkan sebuah judul rencana tesis sebagai tugas akhir yang berkualitas. Kiranya demikian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.